Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau malam kepada penonton, baik dimanapun dan kapanpun yang sedang menonton video ini. Nama saya Muhammad Akbar Hisham. Saya merupakan mahasiswa UIR jurusan Teknik Prodi Teknik Penyiaran kelas D dengan dosen pengampu bahasa Indonesia ialah Dr. Asnawi SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebenarnya apa sih fungsi PUEBI? Nah, bisa dikatakan bahwa PUEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan bukan hanya tulisan saja, namun juga untuk pelafalan serta bacaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Di dalam PUEBI terdapat 4 pemakaian dan tulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Yang pertama, pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, sesuai dengan gambar yang saya tampilkan pada video ini. Kemudian, B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Namun, untuk pengucapan pelafalan kata yang benar pada huruf E, dia kritik pada gambar yang saya tunjukkan pada video ini, yang dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Kemudian yang C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf selain huruf vokal. Untuk huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Lanjut ke D, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, EI, dan OI. Lanjut ke E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan H, Ng, dan Sh masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian yang F, huruf kapital. Dalam pemakaian huruf pada huruf kapital ada begitu banyak, yaitu yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Namun dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Lalu huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital yang berhubungan dengan sebutan gelar seseorang atau orang, yaitu yang A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Lalu yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Tapi dengan catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Lalu yang ke-8, huruf kapital yang berhubungan dengan peristiwa, yaitu yang A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Lalu yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah.
Namun dengan catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Namun juga dengan catatan, yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Lalu yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lainnya dalam kelompoknya. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Lalu yang terakhir, yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Namun dengan catatan, yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Seperti kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Lalu yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Dari 1 sampai 13 tersebut, itu semua merupakan pemakaian huruf pada huruf kapital. Selanjutnya, G, huruf miring. Pemakaian huruf pada huruf miring terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Lalu yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Namun dengan catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kemudian dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Lalu kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. H, huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Lalu yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegakkan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Baiklah, setelah menjelaskan semua hal tentang pemakaian kata dalam bahasa Indonesia, selanjutnya saya akan membahas tentang penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan kata dalam bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang harus dipandang, yaitu yang A, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang B, kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Namun dengan catatan, imbuhan yang diserat dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Tapi dengan catatan juga,
bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Juga bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Dan juga bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. Lalu yang C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung minus di antara unsur-unsurnya. Ini dengan catatan juga bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Lalu yang D, gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Lalu yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung yaitu minus di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Lalu yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dan yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Kemudian yang E, pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A kecil. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Lalu yang B kecil, huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Lalu yang C, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Yang D kecil, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Lalu yang E kecil, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Lalu yang kedua dari pemenggalan kata itu ialah pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Tapi dengan catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Lalu pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Dan pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Yang ketiga dari pemenggalan kata ialah jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Setiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada gambar yang saya tunjukkan. Lalu yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Lalu yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Namun dengan catatan penulisan berikut dihindari, yaitu ia bekerja di DLL AJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R.M. Rangga Warsita. Kemudian yang F, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu yang G, partikel. Yang pertama partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Lalu yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Adapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Itu contohnya. Namun dengan catatan partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Lalu yang ketiga dari partikel ialah partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian H.
singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Lalu yang kedua, yang A kecil, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu yang B dari nomor 2 tadi ialah singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu yang ketiga dari singkatan dan akronim ialah singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Lalu yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lalu yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Lalu akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Lalu yang ke-8, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata, maka ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya yang I, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Lalu yang kedua, bagian A, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, dan bagian B, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Lalu yang ketiga dari angka dan bilangan ialah angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai uang. Lalu yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Lalu yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang A, bilangan utuh seperti pada gambar yang saya tunjukkan. Yang B, bilangan pecahan. Yang ke-8, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang ada pada gambar yang saya tunjukkan. Yang ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara seperti contoh. Lalu yang 10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Yang 11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti contoh yang saya tunjukkan juga dalam video ini. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Oke, yang J, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Ya. Selanjutnya yang K, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Nah, itu saja pembahasan bagian tentang penulisan kata. Selanjutnya saya akan membahas bagian tentang pemakaian tanda baca. Nah, apa aja tanda baca yang ada dalam bahasa Indonesia? Macam-macam tanda baca dalam bahasa Indonesia ialah yang pertama yaitu A, tanda titik.
Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Tapi dengan catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Yang kemudian, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Yang kemudian, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Lalu yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Kemudian yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Kemudian, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Dan juga tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Yang kemudian B, tanda koma. Tanda koma, yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Yang kemudian nomor 3, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang kemudian nomor 13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Kemudian C, tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang kedua,
tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Kemudian yang D, tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Lalu yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya yang E, tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Yang A, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital seperti se-Indonesia, se-Jawa Barat. B, ke dengan angka, yaitu contohnya ialah peringkat kedua. Yang C, angka dengan an, yaitu contohnya seperti tahun 1950-an. Yang D, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, contohnya seperti hari H, sinar X, ber-KTP, di SK kan. E, kata dengan kata ganti Tuhan, contohnya seperti ciptaannya, atas rahmatmu. Kemudian yang F, huruf dan angka seperti D3, S1, S2. Lalu yang terakhir G, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya seperti KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Tapi dengan catatan tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Lalu yang keenam tentang tanda hubung ialah tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Lanjut bagian F, yaitu tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Lanjut yang G, tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian H, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Kemudian I, tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Namun dengan catatan tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik.
jumlah titik, yaitu jumlah titik 4 buah. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Dengan catatan tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi, dan tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, yaitu jumlah titik 4 buah. Jadi sama dengan tanda elipsis yang pertama tadi. Kemudian J, tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Lalu yang ketiga ialah tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Kemudian K, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua ialah tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Kemudian yang selanjutnya ialah L, tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Lalu yang ke M, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang ke N, tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang G, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas pada bagian tentang penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan lain-lain. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut pada gambar-gambar yang akan saya tunjukkan dalam video ini.
No, I don't really care what we do, 'cause everything just falls by the wayside when I take time with you. Am I crazy for not wanting to chase lights? No, I just want a table for two. No, I don't need a reason to make time for date night with you. Baiklah, itu saja pembahasan saya tentang Puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mohon maaf atas banyak kekurangan saya dalam menyampaikan pembahasan. Kesalahan datang dari diri sendiri dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.